Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, pada pertemuan kedua ini, saya akan membahas mengenai hakikat bahasa. Bahasa itu harus dipahami bukan hanya sekadar bahasa yang dilisankan semata. Namun, bahasa itu ada juga bahasa yang bersifat nonverbal. Bahasa nonverbal ini berwujud apa? Bahasa nonverbal ini nanti bisa berwujud mimik wajah, gerakan tubuh, atau gerakan-gerakan lain dari semua anggota tubuh kita yang mengisyaratkan makna tertentu. Ataupun bahkan simbol-simbol tertentu itu nanti masuk dalam kategori bahasa nonverbal. Contoh, ketika kamu ditanya, "Nak, makan ya?" berarti ibumu itu sedang menggunakan bahasa verbal atau bahasa yang dilisankan. Atau misalkan kalian ngechat temannya pakai WA, itu berarti bahasa verbal, bahasa perwujudan lain dari bahasa verbal. Namun ketika ditanya, "Nak, maem ya?" kalian hanya menggelengkan kepala, berarti gelengan kepala itu merupakan bahasa juga. Namanya bahasa nonverbal. Bahasa verbal dan bahasa nonverbal ini harus saling melengkapi. Kalau tidak saling melengkapi, ya repot. Nak, maem ya, gedek. Harusnya gedek ini mewakili ungkapan rasa tidak. Tetapi kalau ketika ditanya, "Nak, maem ya, makan ya," terus gedek. Setengah jam kemudian anaknya protes, "Bu, kok saya nggak diambilkan maem sih?" Jadi ibunya jawab, "Loh, kan tadi nggak ditawarin maem, ditawarin makan, katanya kamu nggak mau." Kenapa terjadi kayak gini? Karena si anak mengira iya itu diwakilkan dengan menggeleng kepala. Maka dari kasus ini bisa disimpulkan bahwa bahasa-bahasa nonverbal itu juga harus ada kesepakatan tertentu. Kalau mengangguk ini berarti tanda setuju. Kalau kamu ditanya, "Nak, maem ya?" berarti kalau cuma diam berarti masih bingung, masih mikir-mikir. Kalau geleng berarti tidak mau. Ini harus dipahami. Saya tadi melihat ular besar sekali, besar tapi cuma sejari segini, ya ini namanya nggak mendukung. Kalau besar ya harusnya segini, besar sekali segini, itu namanya bahasa nonverbal mendukung. Nah, bahasa nonverbal ini harus benar-benar kalian cermati. Kenapa? Karena orang biasanya tidak bisa mencermati bahasa nonverbal alias tidak peka. Maka kepekaan ini harus benar-benar kalian latih. Contoh, misalkan kalian suatu saat punya yang cowok punya cewek. Suatu saat ceweknya terlihat murung. Dari murung itu pasti si cewek ada masalah. Ditanya, "Kamu ada masalah apa?" Didekati. "Nggak ada apa-apa." Tuh gedek-gedek. Tidak ada apa-apanya cewek itu pasti ada apa-apa. Tidak bisa diartikan, "Oh, cewekku nggak kenapa-kenapa kok." Karena dia bilang bahwa dia tidak punya masalah kepadaku. Yo salah. Kenapa? Karena dari gelengan cewek itu, cewek menginginkan si cowok itu lebih peka, lebih bisa terbuka, atau lebih menginginkan si cowok itu lebih antusias untuk membantu si cewek. Maka bahasa ini memang sesuatu hal yang sangat kompleks masalahnya. Tidak hanya sekadar kita ini mendengarkan bunyi, tidak hanya sekadar kita itu membaca tulisan, tidak seperti itu. Butuh ada kepaduan antara mendengar, merasakan, melihat, semua harus dijadikan satu.
Maka sangat penting ketika kita nanti berbahasa di masyarakat, maka kita harus tahu adat istiadat daerah itu seperti apa. Ini yang sangat penting. Pinter saja tidak cukup kalau ternyata kalian dalam proses berbahasa itu kalian masih amburadul, tidak tahu sopan santun, kalau ngomong itu terlalu cepat, terus kalau ngomong itu suka memotong, terus kalau ngomong jorok-jorok, wah itu sudah minta ampun kalau yang seperti itu. Nah, maka sebagai bagian dari warga negara Indonesia, negara yang sangat menjunjung budaya ketimuran, masalah bahasa ini menjadi masalah yang sangat serius. Harus kita pahami, harus kita cermati. Kenapa? Karena dari bahasa yang sudah tidak benar nanti akan bisa menimbulkan masalah yang besar. Itu yang harus kalian ingat-ingat. Lantas, apakah bahasa Indonesia ini merupakan bahasa yang memang wajib kita pelajari sebagai warga negara Indonesia? Jawabannya iya. Meskipun setiap hari kalian sudah bisa berbahasa Indonesia, tetapi belajar bahasa Indonesia ini merupakan salah satu cara agar kita itu mencintai tanah air Indonesia. Kita hidup di tanah Indonesia. Seandainya bahasa Indonesia ini tidak dipilih menjadi bahasa persatuan, maka belum tentu nanti Indonesia ini menjadi negara kesatuan yang cukup rukun. Belum tentu. Katakanlah bahasa kita adalah bahasa Madura, misalnya kayak gitu. Orang Jawa protes. Bahasanya yang dipakai bahasa nasional kita adalah bahasa Sunda. Protes. Maka dipilihlah bahasa Indonesia yang cikal bakalnya dulu itu adalah bahasa Melayu. Zaman kerajaan Sriwijaya dulu bahasa yang digunakan bahasa Melayu. Karena Sriwijaya itu adalah kerajaan yang pesat dalam perdagangan dan keagamaan, maka orang Jawa, orang Madura, orang Sunda, orang manapun itu dulu berlayar ke kerajaan Sriwijaya. Karena mereka itu bergantung ke kerajaan Sriwijaya, padahal kerajaan Sriwijaya itu berbahasa Melayu, maka secara tidak langsung orang itu mau mempelajari bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu yang terus disempurnakan ini akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Maka jangan heran kalau kalian ke Malaysia atau kalian ke bahasa apa itu Tagalog, itu bahasa Vietnam ya, kalau nggak salah itu ada beberapa hal yang memang sama dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kenapa? Karena memang cikal bakalnya dulu sama, gitu loh. Nah, untuk itu kita harus berbangga. Kenapa? Karena bahasa Indonesia ini bisa mempersatukan masyarakat dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Orang Madura tidak pernah protes kalau bahasa Indonesia yang cikal bakalnya itu Melayu yang digunakan bahasa nasional. Orang Jawa juga nggak protes. Orang Dayak pun nggak protes. Orang Mentawai juga nggak protes. Orang Papua juga nggak protes. Kenapa? Karena bahasa Melayu ini merupakan bahasa yang sudah dikuasai mayoritas masyarakat Nusantara pada zaman dulu secara tidak sadar. Seperti kalau kita belajar bahasa Inggris, kita tanpa dipaksa karena kita butuh ke barat, itu kan kita mau tidak mau belajar bahasa Inggris. Maka penting dari sekarang kalian mulai serius belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia itu nanti tidak hanya sebatas menulis, ada beberapa kemampuan yang harus kalian kuasai. Pertama, kemampuan menyimak. Kemampuan menyimak itu terkait dengan proses mendengarkan secara saksama. Ini perlu dilatih loh, jangan dikira
mendengarkan itu gampang? Enggak, sulit juga. Karena mendengarkan itu juga membosankan. Terus ada kemampuan berbicara. Bagaimana kalian itu nanti bisa public speaking, bisa kalian itu bisa menjadi seorang orator yang bagus, menjadi seorang, kalau kalian ditugasi menjadi moderator, ya menjadi seorang moderator yang bagus. Kalau seorang debater, ya menjadi seorang debater yang luar biasa. Itu perlu latihan semua. Terus ada kemampuan menyimak sudah ya, kemampuan menulis, kemampuan membaca, itu harus kalian pahami. Nah, untuk itu saya wanti-wanti kepada kalian, niati bahwa dalam proses belajar bahasa Indonesia ini kita sedang berusaha untuk mencintai bahasa yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Jadi ada salah satu pernyataan, kalau tidak salah, dari Napoleon ya. Itu begini, untuk menghilangkan suatu bangsa itu tidak mungkin. Membinasakan suatu bangsa atau suku itu tidak mungkin. Tapi caranya hanya ada satu, binasakan bahasanya. Karena kalau bahasa sudah tidak dipelajari, tidak digunakan, otomatis karakteristik sukunya itu akan hilang. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.